Sama dia kerja di bidang marketing tapi yang konvensional. Apa kira-kira bedanya? Ada yang bisa kasih ide? Asep, apa kira-kira Asep? Ada yang tahu? Siti Adawiyah, Endang, Indah boleh jawab? Atau Stephen yang baru masuk? Atau Ida, kira-kira apa ini bedanya? Seorang marketing dengan dunia digital dan seorang marketing dengan dunia konvensional. Waalaikumsalam. Ada yang tahu? Hah? Oke, siapa yang bisa? Nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Wah, jelas banget ya. Kalau marketing konvensional, dia keliling tuh. Dia keliling, konsepnya banyak. Kalau teman-teman lihat ada dunia pemasaran, dunia sales. Saya juga beberapa kali pernah ikut jadi sales. Sales apa ya? Adalah dulu sales. Kayak gitulah. Itu ada direct selling namanya. Direct selling itu kita door to door, kita ke rumah-rumah untuk tapi ini sales ya. Beda dengan marketing. Kalau marketing dia akan lebih ke manajerial pemasaran, bagaimana dia nyusun orang, kemudian orang itu dikasih yel-yel, dikasih yel-yel, kemudian dibangkitkan semangat jadi seorang trainer, kemudian dia orang-orang yang di depan itu adalah orang-orang sales yang dia berfungsi untuk menjual. Kalau dulu banyak banget motivatornya, saya seorang sales, perusahaan akan bangkrut kalau nggak ada saya. Ingat zaman dulu ya. Jadi sales seperti itu, jadi dia akan keliling untuk mencari mencari konsumen, orang yang memproduksi. Dan dia seorang sales itu harus dibekali dengan knowledge product. Knowledge product. Kenapa? Karena ketika dia bertemu dengan konsumen, jegrek dia nggak punya siapa-siapa untuk dimintain bantuan ketika seorang konsumen itu membutuhkan knowledge produknya. Karena itu banyak training dan lain sebagainya kepada sales. Kenapa? Karena itu dikasih tahu pengetahuan tentang produk. Ini gunanya, ini fungsinya, kalau Anda pakai ini kelebihannya apa dan lain sebagainya. Sehingga seorang konsumen itu akan dapat informasi dari satu orang. Sekarang gambar saya sudah ada di dalam slide. Ini berkat Pak Rogi. Jadi itu ya teman-teman. Jadi informasi yang didapat dari seorang konsumen itu hanya dari satu sumber. Hanya dari satu sumber, yaitu sales yang di depan, dan seorang marketing itu dia harus harus memastikan bahwa sales yang ada yang sudah keliling itu memahami banget knowledge produknya. Tapi ini konsepnya akan jauh berbeda ketika digital. Ini orang tidak lagi ketemu, bahkan gini, ketemu saya sales, kemudian saya datang ke rumah seorang, kemudian saya gedor pintunya, ya kalau dibukain, kalau enggak, kalau dibukain syukur, saya masuk, kemudian masuk ke dalam, dan saya ngobrol tentang knowledge product. Artinya apa? Bisa saja si konsumen itu nggak pengen tahu knowledge produknya itu apa. Sebenarnya nggak pengen tahu, nggak enak aja karena ada tamu yang masuk. Kemudian kalau kita direct sellingnya di mall, kita buka stand dan lain sebagainya, itu juga sama. Orang yang mampir itu cuma sedikit. Tapi ini akan berbeda ketika digital marketing dijalankan. Kita akan menjaring orang, kemudian orang yang ingin tahu informasinya, dia akan menuju ke pusat informasi yang kita sediakan. Nah, bedanya ya. Jadi secara secara teknis, seorang sales yang konvensional itu random banget. Jadi saya cari cari orang-orang yang mau tahu informasi tentang produk saya, itu saya random aja.
random aja seketemunya. Nanti kalau udah ketemu saya kasih arahan, orang itu belum tentu suka, belum tentu iya. Kalaupun dia suka belum tentu beli. Tapi ketika digital marketing dijalankan, asalkan kita konsepnya bagus, depannya kita berikan informasi yang jelas, maka ketika orang itu masuk ke dalam apa namanya jebakan, bukan jebakan ya. Jadi ke dalam link yang kita tuju, kita inginkan, itu sudah beberapa persen kita mendapatkan apa namanya keinginan orang tersebut. Jadi sudah ada beberapa persen kita akan dapatkan keinginannya. Nah itu bedanya mungkin selain seorang direct selling sales konvensional, dia harus keliling-keliling, budgetnya mungkin akan sama besarnya dengan digital, konsep digital, tapi jangkauan itu berbeda. Jangkauan berbeda dan sumber daya itu pastinya akan berbeda nantinya. Oke teman-teman semua, kemudian next. Nah ini sumber informasi sekarang banyak. Kalau mau nontonin YouTube ada Pak Erlangga juga di YouTube-nya. Kemudian jangan lupa subscribe Cucus TV dan Robi Yuli Endra. Kalau mau tahu tentang skripsi ada di sana. Nah kemudian teman-teman semua, ini banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa dapatkan tentang digital marketing. Ada banyak orang-orang expert di sana. Tapi yang lebih bagus itu kalau teman-teman action sendiri. Jadi tahu gimana sih caranya ngedesain yang bagus, tools untuk ngedesain apa. Kemudian apalagi ya, kemudian buat konten itu kayak apa gitu ya. Kemudian setelah ada orang masuk, kemudian nanya-nanya pakai direct message, itu kerasa banget serunya akan ada di mana. Gitu, jadi bisa sumber, bisa banyak kalian dapat, nanti kita akan bahas. Kemudian perkuliahan kita sih kayaknya nanti akan banyak ke coba saya kasih langkah-langkahnya untuk bagaimana AdSense di Instagram, kemudian bagaimana buat akun. Kalian punya akun Instagram semua nggak? Punya, Pak. Berapa? Pak. Ida berapa followersnya? Masih dikit, Pak. 1-2. 1.200. Saya udah bisa swipe apa? 1.200 nanti akan nambah jadi 1.201. Saya akan memfollow. Kalau Asep berapa, Asep? Banyak ya, Asep? Oh, Asep, Asep. Endang dan lain-lain sebagainya. Itu akun Instagram itu memang nanti ada beberapa ada beberapa teknik caranya, karena untuk kalau mau membesarkan produk kita, karena produk itu profile sekarang sudah dikonekin ke akun-akun sosial media. Orang banyak yang lebih lebih senang melihat akun sosial media ketimbang dia harus membuka katalog produknya. Nah itu banyak juga toko-toko atau tempat-tempat usaha yang mereka meleverage, membesarkan jumlah followers. Karena dengan besarnya jumlah followers itu nanti bisnisnya juga akan semakin besar. Gitu. Jadi ada beberapa teknik yang bisa kita pakai untuk melakukan pemasaran secara digital. Tapi ini kita tidak ngobrol tentang penjualan secara digital karena itu beda lagi. Kalau pemasaran bagaimana mengenalkan produk-produk kita ini melalui media-media digital. Sedangkan kalau penjualan elektronik itu bedanya nanti ada electronic commerce. Wah, itu pemasaran lewat digital. Sekarang sudah penjualan. Sekarang sudah banyak marketplace yang ada, kemudian moda pembayaran pakai digital dan lain sebagainya. Oke, ini sumber informasi, kemudian kita bisa simpulkan bahwa kegiatan digital marketing itu adalah segala bentuk kegiatan dan aktivitas mulai dari perencanaan. Planning cuy. Jadi nggak cuman dagang-dagang aja, itu biasanya ada perencanaannya. Jadi mengelola sosial media, mengelola akun dan lain sebagainya itu ada perencanaannya. Kita bisa lihat di skripsi.mahasiswa atau beberapa akun-akun Instagram lainnya yang dikelola secara serius oleh konten kreator
untuk dia melakukan planning, perencanaan. Karena ternyata ada jam-jam prime time namanya, ada jam-jam yang pas banget untuk kita mengupload sebuah konten agar konten itu naik viewersnya, gitu. Atau dan lain sebagainya. Jadi ada perencanaan, kemudian ada proses pelaksanaan, bagaimana melaksanaannya. Kalau dia sudah lingkupnya besar, digital marketing ini, maka pasti orangnya nggak cuma satu yang ngerjain, ada beberapa tim. Nah, pelaksanaan itu seperti itu. Kemudian ada kegiatan lain yaitu analisis data. Jadi bagaimana menganalisa data. Ada yang akunnya sudah akun bisnis belum, teman-teman? Instagramnya. Ada yang sudah akun bisnis? Belum, Pak. Endang tadi ya? Atau siapa ya? Belum, Pak. Belum ya? Kenapa nggak dibuat akun bisnis? Jadi ketika punya akun bisnis di Instagram itu bisa dilihat insight namanya. Jadi ada apa namanya? Ada ringkasan, ada resume apa namanya? Ada resume dari aktivitas kita, ada yang di sosial media, kemudian kita juga bisa untuk mempromot. Jadi mempromosi postingan. Nah, mempromosi postingan ini salah satu bisnisnya Instagram sebenarnya. Jadi Instagram sudah punya banyak banget pengguna. Nah, dari pengguna-pengguna dia, itu kita bisa mempromosikan dagangan kita atau postingan kita. Sip lah ini. Ada yang pernah mempromot postingan IG? Ada? Yang di studio ada? Belum, Pak. Follower saya dikit. Ya, kalau dipromot nanti bisa jadi banyak. Jadi promot itu kayak banyak sih Pak, pasti kalian udah pernah nemuin, nanti ada Instagram yang masuk, kemudian ada tulisan promosi gitu. Nah, itu berarti si pemilik akun dia mempromot atau mempromosikan postingannya. Sehingga dia akan random kesebar ke sasaran yang dituju sama dia. Nanti kita akan coba mempraktekkan untuk mempromot Instagram. Ini kata kunci dari kegiatan digital marketing teman-teman semua. Ini belum selesai tadi ya. Kemudian analisa data untuk mengenalkan sebuah produk serta memberi keyakinan seseorang untuk menggunakan produk tersebut dengan menggunakan perangkat digital berbasis internet. Ada juga perangkat digital yang tidak berbasis internet. TV ya. TV, radio itu orang sebenarnya melakukan elektronik marketing udah dari zaman dulu. Udah dulu banget ketika TV ada, ketika radio ada, orang sudah melakukan kegiatan elektronik marketing. Hidupnya ya dari situ, stasiun TV dan lain-lain ya, dari iklan di TV. Kemudian sekarang beda konsepnya. Kenapa berbeda konsep? Karena ini lewat media internet. Internet juga banyak bentuknya, mulai dari sosial media, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, dan lain sebagainya, yang semua punya pangsa pasar beda-beda produk tersebut. Saya punya pengalaman, saya waktu itu jadi apa ya? Pokoknya saya disuruh jualin, diminta bantuin teman menjualkan properti. Waduh, ada rumah properti, kemudian saya coba suruh bantu jualan, kemudian rumahnya itu di daerah-daerah yang masih sepi penduduk, kemudian ada satu bangunan yang udah berdiri nggak bagus-bagus amat, saya foto itu bangunan, saya foto bangunannya, kemudian saya upload di Instagram saya, nggak saya edit-edit lagi, langsung aja saya promote. Saya jajal promote, saya keluar duit, kemudian apa yang terjadi itu bukannya orang beli, tapi hinaan dan cacian yang saya dapatkan. Ya, jadi ada hinaan dan cacian. Kenapa? Karena ternyata yang saya posting itu jelek banget view-nya. Kelihatannya itu tidak bagus gitu. Sampai di DM itu beberapa masuk, itu kalau motonya kayak gitu mana ada orang yang mau beli. Sampai orang-orang yang melihat postingan saya yang hasil dari promosi itu sampai ngomongin gitu ya. Itu karena ngetes aja. Jadi mulai dari awal konten itu kita punya tanggung jawab untuk memberi keyakinan seseorang untuk memakai produk kita.
karena ini adalah perdagangan pemasaran elektronik, maka yang akan dilihat sama orang itu adalah media, adalah view-nya, adalah bagaimana desain grafikalnya dari postingan yang kita buat. Nah itu ya teman-teman semua. Jadi ini tidak hanya sekedar posting-posting di IG, kemudian kita akan nunggu, tapi ada beberapa kegiatan di situ. Kegiatannya planning, ini kita akan ngatur planning, bagaimana melaksanakannya, kemudian bagaimana juga kita bisa memberikan keyakinan seseorang untuk menggunakan produknya. Dari situ kita bisa menganalisis data. Jadi dari berapa viewers, kemudian berapa yang bisa masuk ke melihat profil, berapa yang akhirnya mereka DM, direct message untuk dapetin info dari produk, dan berapa akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Nah ini menganalisis data. Jadi dia akan tahu, oh postingan model kayak gini ini lebih disukai. Oh ternyata orang-orang kita, produk-produk kita ini disukai oleh orang dari usia sekian sampai usia sekian gitu. Nah itu ya, kemudian ini pakai basis digital. Jadi ini agenda kita, agenda digital marketing. Nanti saya harap kita semua bisa bisa aktif semua untuk di kegiatan ini. Kemudian ini kalau kita lihat ada kata kunci. Wah, jadi digital marketing ini punya beberapa keyword kata kunci yang ini sebenarnya adalah pekerjaannya. Ini pekerjaannya dan ini bidang-bidangnya dan ini membutuhkan skill tersendiri. Jadi ada sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh tim yang ada di dalam kegiatan digital marketing. Yang pertama adalah pekerjaan untuk menganalisis data. Menganalisis data ini kita akan dikasih sebenarnya data yang sudah dalam bentuk report ke kita. Baik lewat Instagram, di website juga ada Google Analytics. Nanti kita akan coba pecah-pecah itu Google Analytics, kemudian inside di Instagram juga ada, kemudian inside di Facebook juga ada bagaimana kita melihat part-part atau bagian-bagian di dalamnya yang memberikan kita grafik-grafik jumlah kunjungan dan seterusnya. Dari data-data itulah kita menganalisis data. Nah, menganalisis data dalam kegiatan digital marketing ini tentunya punya karakteristik tersendiri. Jadi output apa yang diinginkan, mulai dari output apa yang diinginkan, kemudian dia akan melihat nih, oh outputnya ini dan ini. Karena itu saya butuh inputan data A dan B misalkan. Nah ini kita sesuaikan dengan output apa yang mau diinginkan oleh kita ataupun oleh nanti si pimpinan kita tentunya. Kemudian ada juga untuk menganalisis traffic dan frekuensi, ini masuk sih dalam kegiatan analisis data, tapi traffic, kemudian frekuensi, dan lain sebagainya, ini akan berpengaruh pada konten nanti yang akan kita buat gitu. Jadi trafficnya tingginya itu di kapan, pengunjung kita itu kapan sih aktifnya, dan frekuensinya itu berapa lama, seberapa sering. Terus kalau kita mau mempromosikan postingan kita ke daerah Jawa, atau ke Sumatera atau ke Kalimantan, mana sih yang trafficnya lebih tinggi gitu. Setelah traffic lebih tinggi, mana yang akan masuk ke conversion rate namanya. Jadi dia dari traffic, dari orang yang berkunjung akan dikonversi. Nah ini ya, jadi akan dikonversi ke akan dikonversi ke berapa sih orang follower yang akhirnya membeli produk kita, memutuskan membeli produk kita. Kemudian kita juga memiliki digital marketing team. Ini tim digital marketing yang kita punya. Ini mau nggak mau kita harus main tim, karena kalau sendirian ini pasti gupek banget. Apalagi untuk pengelolaan perusahaan yang besar, ini biasanya akan ada pembentukan tim marketing sendiri, digital sendiri. Kemudian bagaimana? Nah, ini salah satu yang penting juga untuk meningkatkan volume. Waduh.
meningkatkan volume ini ada strateginya. Wah, ini kayaknya rame di sini. Saya pindah dulu sebentar. Iya, saya bisa nemenin ngobrol. Saya bisa panjang lebar kalau ngobrol. Ramai Pak di sebelah Pak. Ya, oke teman-teman semua. Kita ketemu lagi. Nah, ini ada strategi. Jadi kata kunci yang keempat itu selain kita harus punya tim, itu adalah bagaimana strategi meningkatkan volume. Volume apa kira-kira yang ditingkatkan? Volume apa kira-kira? Ini biasanya kita akan meningkatkan volume dari followers. Jadi ada jumlah followers yang kita tingkatkan. Nah, meningkatkan followers ini juga ada strateginya. Jadi kalau yang biasa orang lakukan itu pakai giveaway misalkan, atau mereka pakai media-media promosi yang lain, ataupun mengendorse artis tertentu dan lain sebagainya, yang ini akan meningkatkan volume. Kenapa volume perlu ditingkatkan? Karena ini akan meningkatkan juga pesona bisnis yang kita miliki. Bayangkan kalau kita punya produk, kita jual produk kecantikan, kemudian sub followers di produk kita udah pasangan di masa itu cuma 10 atau 12 orang misalkan, maka itu tidak akan menarik gitu. Tapi ketika jumlah followersnya tinggi, kemudian konten volumenya juga kontennya penuh di sana, kemudian aktif dilihat dari jumlah orang melakukan likes, kemudian orang melakukan komentar di dalam postingan yang kita miliki, itu juga salah satu ya. Jadi salah satu yang akan meningkatkan pesona dari produk yang kita miliki. Dia akan melihat dari Instagram yang kita punya atau akun-akun sosial media yang memasarkan si produk tersebut. Bisa nggak kalau Instagram itu nempel di orang lain gitu, misalkan produk kita nempel di ada artis misalkan untuk kita endorse, ya nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu. Tapi itu akan dilihat, biasanya itu akan direlate ke produk yang kita miliki. Karena kalau endorse itu takutnya produk-produk serupa itu akan banyak. Karena itu kita sebaiknya itu membesarkan volume yang kita miliki daripada kita menggunakan jasa endorse. Tapi nggak apa-apa, endorse dipakai karena followers jumlah followersnya juga banyak. Jangan mentang-mentang artis misalkan langsung kita endorse tapi followersnya cuma dikit, itu nggak akan ngefek banyak teman-teman semua. Jadi cari mereka yang memang jumlah followersnya banyak. Oke, jumlah followersnya banyak. Oke, kemudian dari situ nanti ini ada namanya eksistensi. Jadi eksistensi dari aktivitasnya itu juga dilihat. Kita harus mempertahankan postingan yang kita punya. Jangan sampai saya hari ini posting, besok enggak, sebulan lagi baru posting, sebulan enggak, itu jelek banget buat profil sosial media yang kita punya. Itu tidak bagus untuk jumlah profil. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa melihat daily-nya. Sedangkan insight di Instagram itu akan memberi laporan maksimal 3 bulan gitu.
Jadi kalau kita cuman sebulan ngeposting, itu tidak akan bagus untuk menaikkan dari jumlah volume yang kita punya. Jadi eksistensi itu penting. Gimana kita tidak kehilangan ide untuk menciptakan konten-konten. Nah, itu gunanya konten kreator tuh. Jadi ada orang-orang yang fungsinya, tugasnya, pekerjaan sekarang itu sebagai konten kreator. Wah, itu bukan kerjaan yang gampang juga untuk dilakukan, karena itu cukup memakan waktu, memakan tenaga, dan memakan pikiran gitu ya. Jadi ini eksistensi. Kemudian kita lihat juga dari kemampuan intersepsi. Wah. Ada yang tahu kemampuan intersepsi apa? Kemampuan intersepsi. Jadi ketika kita sedang nyantai, di suatu malam yang dingin, sudah jam 10 malam, saya lagi tidur-tiduran untuk ngelihat postingan di Instagram teman-teman saya. Kemudian sekelebat muncul postingan tentang kursus menjahit, misalnya. Kursus menjahit. Wah, saya skip deh itu kursus menjahit. Nah, itu adalah intersepsi. Jadi ketika kita fokus untuk melihat Instagram atau sosial media, sedang cari-cari informasi atau sedang stalkingin seseorang, kemudian muncullah iklan tersebut. Nah, itu intersepsi untuk mengganggu pandangan yang kita buat. Mungkin sekali atau dua kali kita tidak menghiraukannya, tapi ketika kemampuan intersepsi ini sering, kita melihat hal itu terus, menjahit, nanti ada postingan menjahit, lama-lama saya tertarik untuk menjahit. Apa yang dijahit? Yang dijahit adalah cinta kita berdua. Ya, jadi kita akan menjahit hubungan agar menjadi lebih erat, agar kehidupan kita bahagia kelak. Nah, itu intersepsi ya teman-teman. Intersepsi ini gimana sih cara dapetinnya? Ini butuh uang banyak. Jadi nggak sedikit biayanya untuk melakukan intersepsi. Kenapa? Karena yang bisa melakukan intersepsi itu perusahaan. Instagram itu bisa melakukan intersepsi dengan postingan yang kita buat, yaitu kita mempromosi. Jadi kita mempromosi berapa hari yang akan kita promosi, kemudian daerah mana saja, berapa jangkauan yang akan kita promote. Nah, itu nanti dia akan membuat sendiri intersepsi. Sama kayak tadi teman-teman lagi cari-cari baju di Tokopedia tapi nggak jadi beli. Biasanya gitu nih. Lagi cari-cari barang di Tokopedia, di mana baru cari-cari doang nggak jadi beli, itu Instagramnya muncul itu iklannya itu. Kurang ajar banget. Itu Instagramnya muncul, akhirnya kita klik dan kita mau coba beli lagi. Nah, itu luar biasa kemampuan intersepsi yang dimiliki gitu ya. Nah, kemudian ada juga ini namanya CRM, Customer Relationship Management. Yang udah masuk, yang udah jadi followers itu jangan dilepas. Susah banget dapetin followers yang akan masuk ke Instagram kita. Banyak beberapa teknik yang dipakai orang-orang gitu ya. Ada yang dia akun Instagramnya itu di private. Ada yang di private, jadi kalau kita mau, kepo banget, saya pengen tahu dalamnya ini, dia harus meminta dulu. Diminta, begitu udah minta, sudah kita approve, itu kita jaga, jangan sampai dia meng-unfollow. Ketika dia meng-unfollow, itu dia nggak mau balik lagi. Karena tadi akunnya di private gitu. Ada juga orang yang nggak mem-private akun, yang orang bebas keluar masuk sebenarnya ke sosial media kita, tapi itu tidak terlalu bagus karena nanti kita nggak akan dapat engagement dari follower kita. Nah, engagement itu ketertarikan dan aktivitas dia bersama dengan sosial media yang kita miliki. Nah, ini CRM, Customer Relationship Management. Ini banyak sekali moda-moda yang nanti bisa dilakukan untuk ngejaga si orang yang udah masuk ke dalam agar mereka tidak keluar. Ataupun kita akan menjaga followers kita, bahkan nanti pelanggan kita, agar mereka akan tetap nyaman dengan dengan produk atau usaha yang kita miliki. Nah, itu CRM.
Kata terakhir adalah tidak instan. Waduh, jadi nggak tahu-tahu followernya banyak kecuali beli followers, tapi itu sangat tidak diperkenankan karena itu akan mengganggu. Ada namanya algoritma dari Instagram dan lain sebagainya, itu akan ganggu dan itu tidak efeknya tidak akan bagus ketika kita beli followers. Oke lah, langsung followersnya naik tinggi banget gitu ya, tapi itu followersnya banyak juga yang akun-akun bodong gitu, akun-akun yang tidak terisi. Itu jangan sampai kita terjebak dengan akun-akun kosong gitu, karena itu nggak akan ngefek sama engagement dari sosial media kita, apalagi ke bisnis kita. Kalau cuman pribadi bolehlah beli Instagram biar followernya kelihatannya keren nih, follower gua 200.000, 300.000, silakan aja gitu. Tapi kalau untuk produk, kalau untuk bisnis, ketika kita followersnya itu beli, itu akan mengacaukan algoritma di dalamnya gitu. Oke teman-teman semua. Jadi itu ada beberapa hal, ada 8 yang ingin saya bahas di awal. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini mohon izin karena nanti kita akan lanjutkan pertemuannya di hari Kamis karena saya ada meeting dan ini sudah dipanggil gitu. Jadi saya mohon maaf ini untuk yang siang ini. Tapi teman-teman ada yang mau ditanya, didiskusikan terlebih dahulu, silakan. Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Baik, silakan saya close pertemuannya. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis. Silakan absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.